Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, nubruk sepeda, siap-siap kehilangan rumah. Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah negeri beberapa blok jauhnya, aku suka mengendarai sepeda, tidak ada yang benar-benar istimewa. Tapi itu membuat aku berkeliling kota. Aku kebanyakan tetap di trotoar karena lalu lintas dapat diisi dengan terlalu banyak pengemudi yang ugal-ugalan. Aku sampai di sebuah sudut dan melihat sebuah mobil datang dari sisi jalan ke tanda berhenti. Pengemudi itu melambat, jadi aku berasumsi dia akan berhenti di tempat yang seharusnya. Ternyata tidak, aku salah. Karena aku sudah mulai menyeberang jalan di depannya. Kalian dapat menebaknya. Duar! Aku menggeliat dari bawah sisa sepeda, dan mobil lalu mulai memeriksa diri sendiri apakah ada cedera. Hanya lutut yang memar, jadi aku sangat beruntung. Pengemudi itu turun dari mobilnya dan meneriaki aku karena menghalangi jalannya, bahkan tidak menanyakan apakah aku baik-baik saja. Dan aku meneriakinya karena melanggar tanda berhenti. Seorang pejalan kaki memeriksa aku dan menelpon polisi. Ketika aku kembali dengan selamat di trotoar bersama orang yang lewat, pengemudi itu memindahkan mobilnya sekitar 5-6 kaki ke depan, menyeret sepedaku. Aku pikir dia tahu dia dalam masalah, jadi dia mengubah lokasi kecelakaan agar terlihat seperti sudah dekat. Karena ketika polisi datang, itulah yang dia katakan kepada mereka. Dia bilang dia berhenti, berjalan di tikungan, dan aku baru saja meluncur ke jalannya. Petugas polisi menanyakan ceritaku, dan aku meminta polisi untuk meminta pengemudi untuk memundurkan mobilnya sedikit. Dan aku akan menunjukkan kepada petugas di mana tepatnya kami berdua berada pada saat kecelakaan. Dia bertanya-tanya bagaimana aku bisa begitu yakin. Tapi kemudian, begitu pengemudi memindahkan mobilnya, aku menunjuk ke goresan di jalan yang dibuat oleh sepedaku ketika aku ditabrak. Pengemudi itu mendapatkan tilang, dan aku mendapat informasinya. Aku menulis beberapa surat kepadanya, meminta untuk mengganti sepedaku, tetapi dia mengabaikannya. Aku akhirnya harus membawanya ke pengadilan klaim kecil untuk mendapatkan kompensasi atas sepedaku yang rusak. Dia tidak muncul. Hakim meninjau semua buktiku, dan memberi aku biaya sepeda baru, ditambah rasa sakit dan penderitaan untuk lutut yang memar. Pengadilan memberikan surat-surat itu kepadanya, tetapi dia juga mengabaikannya. Sekarang, aku frustasi. Tidak ada uang, tidak ada sepeda. Dan kebelaguan yang sebenarnya dimulai. Aku menemukan sepeda bekas lainnya, dan mulai bersepeda lagi. Aku memutuskan untuk mengayuh di samping rumah pengemudi, hanya karena aku penasaran. Dan, ada tanda dijual di halamannya. Jadi dia mencoba pindah dan kabur hanya untuk menghindari denda. Aku pulang ke rumah, mengumpulkan semua dokumen tentang penghakiman, dan menuju ke gedung pengadilan. Di sana, aku mengajukan hak gadai terhadap rumahnya untuk jumlah penghakiman. Lalu aku menelpon maklarnya, dan memberitahu dia tentang penghakiman dan hak gadai. Dia menelpon pengemudi. Sekarang, sekitar 6 bulan setelah kecelakaan itu, aku akhirnya mendengar kabar dari pengemudi. Dia menelpon dan mengancam aku melalui telepon, memberitahu aku bahwa dia memiliki saksi yang dapat membuktikan aku bahwa aku salah tentang bagaimana kecelakaan itu terjadi. Aku memberitahu dia bahwa waktu untuk menghadirkan saksi-saksi itu adalah pada tanggal pengadilan yang dia lewatkan. Dia mengatakan kepada aku bahwa aku sebaiknya menarik hak gadai dari rumah. Aku menolak. Dia mencoba memberitahu aku bahwa dia bisa menjualnya, lalu dia akan membayar aku. Aku mengatakan kepadanya bahwa bukan itu cara kerjanya. Bayar aku, dan aku melepas hak gadainya. Dia menggeram sesuatu dan menutup teleponku. 2 bulan kemudian, aku mendapat telepon dari maklar yang ingin mampir dan memberikan cek. Aku menandatangani pelepasan hak gadai dan mendapatkan cek. Dan anak-anakku menikmati Natal yang luar biasa. Cerita kedua. Bagian mana dari kami tidak dapat melakukan pemesanan melalui telepon yang tidak kamu pahami? Jadi aku bekerja di tempat ini yang terkenal di negara bagian tempat aku tinggal karena stick burgernya yang luar biasa. Burger patty stick squeeze dan kastar beku, es krim yang lebih padat, lebih kaya, dan lebih kental. Aku bekerja di depan, jadi aku bekerja sebagai kasir drive-thru, terutama jendela, atau aku membuat kastar. Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa kami tidak dapat menerima pesanan melalui telepon, karena fakta bahwa pesanan pada saat kami memesan ke dalam kasir didasarkan pada nomor pesanan daripada nama pesanan. Satu-satunya cara agar seseorang dapat memesan dari rumah adalah melalui situs web, aplikasi, atau layanan pengiriman kami, yaitu DoorDash atau Uber Eats. Kami terkadang membuat orang mencoba memesan melalui telepon, dan mereka biasanya sangat pengertian dan baik hati,
ketika kami memberitahu mereka bahwa kami tidak dapat melakukannya, dan mereka akhirnya akan mencoba salah satu metode lain yang disebutkan di atas. Bagaimanapun, kejadian ini terjadi tadi malam sekitar jam setengah 8. Karakter penting hanya aku dan si Jalang yang belagu. Aku mendengar dering telepon dan menjawab. Nama dan lokasi perusahaan. Ibi, aku ingin memesan melalui telepon. Aku sangat menyesal. Kami sebenarnya tidak menerima pesanan melalui telepon. Tetapi jika mau, Anda dapat mencoba situs web, aplikasi, atau layanan pengiriman kami seperti DoorDash atau Uber Eats. Ibi, ya, situs web tidak mengizinkan aku memesan. Setiap kali aku mencobanya, itu mengarahkan aku ke DoorDash. Aku, maaf bu, tapi hanya itulah satu-satunya cara yang bisa Anda lakukan dari rumah memesan di toko kami. Ibi, baiklah, aku ingin memesan. Penting untuk dicatat bahwa pada titik ini aku menjadi sangat kesal dan hanya berjuang dengan diri sendiri untuk tetap baik dan hormat sehingga aku tidak kehilangan pekerjaan. Aku, ya, seperti yang aku katakan, kami tidak dapat menerima pesanan apapun melalui telepon. Anda harus mencoba situs web, aplikasi, atau layanan pengiriman kami. Ibi, dan seperti yang aku katakan kepadamu, situs webmu tidak mengizinkan aku. Jadi aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Aku, Bu, tidak ada yang bisa kami lakukan. Jika situs web tidak berfungsi, Anda dapat mencoba aplikasi atau layanan pengiriman kami. Ibi, ya, aku tidak ingin membayar seseorang untuk mengantarkan makananku. Aku, ya, aku minta maaf, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Ebe, persetan. Setelah dia mengatakan itu padaku, aku langsung menutup telepon. Tidak ada selamat tinggal atau tidak ada yang langsung ditutup. Aku tidak mengerti, mengapa orang begitu kasar kepada kami pekerja layanan makanan. Seperti apakah mereka benar-benar ingin mengacaukan seseorang yang akan menyiapkan makanan mereka? Cerita ketiga. Apakah aku belagu? Jadi, daerahku baru saja dilanda badai salju. Hari ini, berkat sinar matahari dan lonjakan suhu, jalanan menjadi gundul dan basah. Tetapi ada tanggul salju yang sangat tinggi dari bajak. Jadi aku meninggalkan catatan untuk pengiriman untuk menemui aku di tepi jalan, sehingga mereka tidak perlu mengarungi salju atau jatuh di atas es. Aku memesan pizza. Aku tidak mengetahui sampai dalam perjalanan bahwa mereka telah mengalidayakan ke DoorDash untuk itu. Kalian harus tahu, aku telah memasukkan tip 50% untuk pesanan ini karena dingin dan cuaca. Aku belum pernah menggunakan DoorDash sejak pertama kali aku bertemu dengan pengemudi yang sangat agresif yang memanggil aku beberapa nama pilihan karena pekerjaanku. Sebuah bangunan yang aman, dan dia harus tunggu di luar gedung selama 30 detik saat aku keluar. Aku tidak senang mengetahui bahwa uangku pergi ke Dasher dan bukan driver yang biasa aku lihat. Nah, DoorDasher itu tiba di dalam mobil dengan jendela yang gelap. Malam hari, wanita lajang menemui mereka di tepi jalan, dan itu adalah mobil dengan 4 pria di dalamnya. Mereka tidak akan menyalakan lampu kubah sehingga aku bisa melihat mereka. Mereka mengirim pizza tanpa tanda terima melalui jendela sisi penumpang yang setengah terbuka dan kemudian ketika aku mengambilnya, orang yang duduk di kursi penumpang berkata, "Kamu akan memberi tip padanya atau apa?" Ketika aku mengatakan padanya bahwa aku sudah membayar tip dengan pesanan, dia mulai berteriak, "Itu biaya pengiriman. Di mana tipnya?" Tipku adalah di atas biaya pengiriman. Yang aku tahu pengemudi tidak mendapatkan potongan. Aku naik kembali dengan makananku, dan mereka menutup jendela penumpang dan hanya menatap aku ketika aku kembali ke rumah. Apakah aku belagu jika aku menelpon toko dan mengungkapkan ketidaksenanganku karena pengiriman untuk aku, yang aku yakini sedang ditangani oleh toko, dialihdayakan ke layanan pengiriman? Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.